Selamat datang Mas Suryo Bintoro. Ya, terima kasih Mas Jerry. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Atur sugeng Mas Jerry. Sugeng, matur nuwun sangat. Kenapa sugeng sih? Sugeng itu apa sebenarnya? Urung-urungnya pertanyaan. Sugeng itu kan selamat, mengucapkan selamat. Selamat. Kan kita nggak tahu nih mau tayang malam bahwa sugeng terus sugeng. Pokoknya Mas sugeng, Jerry. ngaturi sugeng. Oke, Selamatan. sugeng. Ya kalau ada orang namanya Sugeng itu. Ngaturi rahayu Mas Jerry. Oh iya, malah nyebut-nyebut nenek saya. Oke, Sur. Hai. Jadi kapan ya terakhir? Bulan September ya kalau nggak salah Suryo kesini. tahun kemarin. Dan tahun lalu itu Suryo di bulan September ceritanya masih magang, abdi dalam. Nek sekarang statusmu apa Sur? Masih magang. Masih magang. Tapi katanya mau Kemarin sudah pengangkatan atau apa gitu. Kemarin sudah itu menaikkan berkas untuk wisuda abdi dalam, tapi kurang tahu wisudanya kapan, tapi kayaknya tahun ini. Wisuda untuk jadi abdi dalam. Wisuda abdi dalam. Oke. Kanjeng, nama saya siapa nggih Kanjeng? Istilahnya gitu ya, wisuda, tetap sama wisuda. Ya karena wisuda itu artinya apa sih, Sur? Saya tuh kebanyakan tanya yang terkait dengan bahasa Jawa atau bahasa Jawa kuna atau sebagainya gitu. Ini saya ujian ini. Ya karena kamu kan S2 bahasa Jawa kan. Enggak boleh disebut. Enggak usah. Nanti enggak dicari Prof Endang. Bu, maaf nggih. Masih bulan April, enggak apa-apa. April mop. Oke, Sur. Ya. Kita ngobrolin kalau kemarin kita seputar kegiatanmu gitu kan, yang sayangnya sekarang nggak bisa disebut ya, kuliahmu nggak bisa disebut, ya udah kita bahas tentang perkostuman aja, karena kan Suryo di divisi kostum ya di Keraton Yogyakarta seperti itu. Bagian betul, kostum ya. Bagian kostum, dan kostumnya hanya kostum tari, bukan lebih kostum tari. Lebih kostum tari. Tapi ngurusi karawitan juga nggak? Untuk karawitan karena tidak. Tapi beberapa ayan terakhir ini kita ngurusin malah yang abdi dalam musikan. Oke. Ya beberapa kemarin kan ada Royal Orchestra atau Keraton, nah itu kostum bagi kita juga. Berarti harusnya itu pisah ya, tari sama karawitan itu kalau di keraton gimana? Enggak. Untuk kostumnya untuk aja. Kostum sebenarnya ya enggak terpisah, mungkin karena biar satu pintu mungkin Mas. Sama-sama kostum mungkin jadiin satu. Tapi kita lebih ke kostum tari. Lebih ke kostum tarinya. Kalau terkait dengan busana raja misalnya beda bukan? Udah beda lagi divisinya. Oke. Beda. Karena kalau busana yang keluarga mungkin ke pribadi mungkin ya Mas ya. Lebih ke bagian asisten masing-masing. Dan kalau Suryo kan di bawah divisi kostum itu kan di bawahnya Krido Marto. Itu ibaratnya semacam apa? Divisi seni dan kebudayaannya. Ya, Kementerian Kebudayaan. Keraton gitu. Kita dikasih. Oke. Kita di seksi kostumnya. Seksi kostum. Siap Sur. Nah, ini terkait kostum nih. Kostum itu kan ada macam-macam tuh Sur. Ada kostum tari, ada kostum karawitan itu tadi. Tapi kalau dilihat kan kostum karawitan itu komponennya itu terlihat lebih sederhana. Jadi lebih sedikit lah yang harus digunakan dibandingkan kostum tari yang banyak gitu loh komponennya. Tidak hanya kain, kemudian nanti ada kulitan, terus mungkin ada perhiasan-perhiasan gitu. Kenapa seperti itu, Sur? Karena mungkin kalau untuk karawitan kan memang abdi dalam karawitan ataupun pengrawit di luar maupun di dalam keraton kan tugasnya dia memang untuk mengiringi dari mengiringi dari pertunjukan wayang ataupun pertunjukan tari. Jadi mungkin busana yang mereka gunakan lebih ke busono jangkep, maksudnya busono jangkep Jawa, atau mau pakai surjan atau pakai, kalau di luar biasanya kita pakai surjan ataupun pakai beskap, juga ada yang pakai beskap. Kalau di dalam keraton semua abdi dalam yang pengrawit terutama itu kebanyakan banyak menggunakan peranaan. Peranaan jangkep. Jadi dari untuk komponen peranaan jangkep ada udeng atau kita nyebutnya blangkon, istilah umumnya blangkon, lalu pakai baju peranaan yang lurik, itu lurik telupat, lalu menggunakan atribut lontong kamus, terus menggunakan kain motif gaya Yogyakarta, diwiru engkol,
Oke. Ya, terus untuk ketika kita di dalam keraton sendiri, kalau kita menjalankan ayaan gitu, kita ngayat tugas menggunakan atribut tambahan samir. Oke. Di sini tuh samir gitu juga, dan untuk kalenggahan tertentu, untuk pangkat tertentu menggunakan keris. Oke. Tidak semuanya menggunakan keris ya? Tidak semua menggunakan keris. Masih yang magang, masih jajar itu belum menggunakan keris. Tapi kadang di luar, fenomena di luar istana, itu kan jenenge ya pengrawit, mereka juga seniman, mereka juga punya style masing-masing. Jadi ya wes ngene iki wae. Ada yang pawone bapaknya emang tertib. Yesus itu pakai ya jangkep dari surjan, iket, itu balangkon, pakai selop, pakai jarik. Mereka juga wasis di besus. Istilahnya kita ngadi busono gitu. Oke. Ngadi busono, ngadi saliro. Ada istilah Jawa Mas, ajining rogo saka busono. Ajining diri saka Latin. Latinnya besar enggak tahu. Ya itu jadi konsep busana sebagai representasi diri kan juga bisa dilihat. Ada juga sing sak kecekele jarit waton disarungke ya ada. Sepenting mereka haus penting kerja ada juga. Oke. Ada yang tertib itu juga ada. Nah kalau tari nih, tadi kan komponennya banyak tuh. Kalau tari itu dibagi dua Mas. Kalau di dalam keraton sendiri karena saya di dalam tari itu ada kostum gladen, ada kostum semuan. Semuan tuh kostum pentas. Kalau semuan itu gladen itu latihan. Kalau gladen tuh yang kostum latihan. Kalau kalau pemirsa YouTube lihat di Keraton Jogja yang uyon-uyon, nah itu ada pentas tari itu namanya kostum gladen, yang kakung cuma pakai ikat, pakai lancingan, pakai jarik wironengkol gitu. Kostum gladen. Kalau yang putri biasanya cuma pakai semekan sama kain sama bersanggul. Sanggulnya tekuk, lugas, hanya lugas sederhana, tidak ada hiasan. Nah beda kalau kostum semuan. Kostum semuan sendiri ya seperti Mas Heri pakai, masih kita lihat ini bukan. Enggak. Kalau pentas. Kalau pentas. Kalau pentas ya jari. Aku wira pentas ya Sur. Oh iya. Sama ya aku juga. Enggak. Kita kebanyakan di balik layar seperti itu. Iya, sudah nyaman diproduksi. Oke, terus. Kalau kostum semuan ya kostum jangkep, kostum full seperti halnya menggunakan irairan, menggunakan sebet dan lain-lain gitu. Kostum tari. Itu untuk kostum tari. Kalau kalau di tempatnya Suryo yang itu di keraton, karena kan Suryo ngurusi di luar istana juga ya. Iya. Kalau konteksnya yang di keraton itu pembagian kostumnya gimana Sur? Apakah ada level-levelnya, ada tingkatannya gitu? Yang kostum yang mungkin ya disakralkan atau kostum yang biasa atau untuk itu kalau di keraton sendiri Mas, untuk sing istilahnya kostum khusus meligi itu kan seperti yang pernah saya utarakan, yang khusus mungkin kalau wayang wong itu paling Bathara Guru. Itu kita memang dikhususkan karena ya sebagai simbol juga toh Mas, itu sebagai terus kalau untuk yang di luar mungkin perlakuan juga sama toh, kita juga saya juga pernah nemoni, kebetulan juga pakai Bathara Guru juga. Itu juga sama, tetap ada sugengan dulu itu untuk wayang. Tapi untuk kalau kostum tari yang lain seperti serimpi, bedoyo, golek itu juga ada di sepuhke atau yang di istilahnya kita sakralkan itu. Ada Rojo Keputren. Rojo Keputren itu untuk istilah nyebut perhiasan yang di keraton, untuk yang dari buatannya Van Arken, kalau kita nyebutnya Van Arken. Emang itu memang buatan era dulu Mas, maksudnya masih peninggalan Belanda dulu. Jadi Belanda dulu maksudnya masa penjajahan itu ada produsen namanya Van Arken yang memang itu perusahaan tersebut memang biasanya menerima pesanan-pesanan dari istana. Nah, sasaran di Keraton Jogja juga ada. Memang bagus, berlian juga. Itu makanya kita jarang, dulu sering dikeluarkan tapi sekarang sudah jarang. Karena faktor usia juga disebut.
Oh, oke. Rentan juga nggak sih, Sur? Rentan juga Hmm. karena faktor juga udah lama tuh Mas. Mm-mm. Sebenarnya masih kuat untuk dipakai, tapi kedepannya ya sudah istilahnya kita sarek gitu, kita tidak digunakan. Tapi ada di kita juga nggak mulia kayak Mutrani. Jadi kita membuat tiruannya. Ada tiruannya tertentu, item tertentu yang diputrani. Jadi membuat tiruannya. Oke. Begitu Mas Jerry. Kalau bikin tiruan itu biasanya apa nih, Sur, yang dirubah? Kalau dirubah mungkin kalau kita mutrani dirubah. Contoh Kayaknya, yang biasa diputrani apa misalnya? kalau kemarin kita mutrani baru klat bau. Klat bau itu yang buat komponen lengan itu kita nggak ngerubah, cuma paling menambah sing tertentu man, biar sedikit beda, tidak sama plek gitu. Kemarin sih kayaknya dawuhnya baru seperti itu. Untuk membedakan ya. Tapi kalau dari bahan, motif pengerjaannya sama. Beda juga sih Mas. Beda juga. Material sih mungkin yang berbeda juga. Tapi selama untuk pengerjaan kita mutrani lebih ke wujud sih Mas. Maksudnya putrane kan yang penting bentuknya sama gitu ya. Oke. Ya. Bahannya belum tentu sama. Oke. Disesuaikan juga tuh Mas, karena bahan materialnya kan beda sama yang Vanarken sama yang putrannya Vanarken. Oke. Tapi tadi menarik tuh yang Betoro Guru gitu. Selain Betoro Guru ada nggak sih, Sur, yang kemudian apa ya istilahnya disakralkan seperti itu? Selama ini kostum tari ya, yang ada di tari. Sejauh ini masih Betoro Guru sih Mas. Bentuk penyakralannya itu seperti apa biasa? Bentuk penyakralannya disimpan di tempat khusus atau untuk kostum Betoro Guru ini memang kita menempatkannya, kita nyareknya di ruang tertentu, di lemari yang beda, tidak sama dengan dewa-dewa yang lain. Maksudnya kostum dewa-dewa yang lain kan campur nih, maksudnya ada di lemari yang sama mereka pakai ini kostum dewa. Nah, untuk Betoro Guru itu di lemari khusus, di ruangan khusus juga, maksudnya ruangan tersendiri itu juga beserta atributnya, ada lembu andini, ada dampar juga harus disatukan di situ. Pokoknya jare, ira-iraan, sumping semuanya menjadi satu. Lengkap ya. Lengkap pokoknya di situ di lemari. Kayak manekin gitu atau enggak? Cuma di lemari gitu ya. Disusun gitu ya? Rapi gitulah Mas. Oke. Terus dikasih apa gitu? Dirantai gembok atau apa? Enggak, gitu? Tetap dikunci biasa. Mungkin perawatannya lebih kita ke ngasih silika gel lah biar mengurangi kelembapan juga Mas, karena kain toh maksudnya rentan, jarang dipakai kan, kadang kan kalau kain kan malah rusak kalau batik itu Mas. Batik gitu kalau lama nggak dipakai, maksudnya terlalu lama digulung, terlalu lama dilipat tuh kan lapuk istilahnya, karena kan itu juga kain terus dikasih malam. Kalau Betoro Guru ini kan ditambah prodo, nah itu kan prodo kan juga kimia atau Mas, takut juga ngerusak kain, struktur kain. Jadi tetap ya sebisa mungkin kita meminimalisir kerusakan, paling ya kita kasih silika gel, mungkin sing alami kita kasih apa itu, saya kurang tahu juga isinya apa, tapi kantong, tapi sini empon ya itulah. Oke. Nah, dipotong ya Mas. Yo nanti lah. Kita enggak perlu dipotong, enggak apa-apa. Asik ya, lucu. Jangan, nanti saya dimarahin. Tapi yang silika gel betul kan? Silika gel. Ya udah, sama yang empon mbuh itu enggak tahu kan dia, Mas. Apa ya Mas, aku belum pernah buka ya sini. Oke, saya punya 2 pertanyaan kenapa nih. Kenapa yang pertama, kenapa Betoro Guru? Karena Betoro lain kan banyak tuh. Yang kenapa kedua adalah kenapa diperlakukan seperti itu? 2 pertanyaan kenapa dalam satu kenapa ya Mas. Aduh, saya takut jawabnya. Iya, saya mencoba bisa saya Mas jawab. Mungkin karena pertama, kenapa sosoknya Betoro Guru? Apakah Betoro yang lain tidak? Enggak, gitu. Ya, kalau kenapa Betoro Guru? Ya, kenapa Betoro Guru dalam wayang Purwodadi kan Betoro Guru sebagai penguasa, maksudnya penguasa tiga dunia, alam kadewatan, alam manusia, dan alam bawah. Mas, alam bawah itu Buruloka. Nah, itu juga
sebagai wujud apa ya Mas ya? Kalau kita menyebutnya, kalau saya pernah baca buku tuh legitimasi raja juga toh. Oke. Legitimasi raja sebagai raja itu adalah khalifatullah, adalah sultan sebagai itu kan juga sebagai kultus dewa raja. Mungkin ada satu sosok yang memang kita harus disendirikan, dikhususkan. Oke. Sejauh ini sih begitu. Nama Bathara Guru. Nah, Bathara Guru di Wayang Purwo kan juga ya itu sebagai dewaning para dewa. Nah, otomatis kan dia memiliki nilai lebih daripada yang lain. Oke. Dia memiliki penguasaan yang lebih di lain daripada dewa-dewa yang lain. Walaupun di atasnya Bathara Guru itu, kalau di wayang itu kan Bathara Guru masih punya bapak nih, Sang Hyang Wenang. Tapi kan Sang Hyang Wenang itu juga di wayang wong itu kan jarang sekali keluar, makanya yang kita khususkan Bathara Guru. Kalau di wayang kulit kan juga ada nih Bathara Wenang, Sang Hyang Wenang itu biasanya disimping dikasih di atas gitu. Yang kecil di atas, nah itu di wayang kulit. Kalau di wayang wong Bathara Guru yang masih kita khususkan, kita miliki gitu. Tapi kostum Sang Hyang Wenang ada juga. Ada. Oke. Hanya perlakuannya tidak sakral yang tapi kalaupun itu pasang yang menang ataupun Bathara Guru sama Sang Hyang Wenang kemarin kan juga yang pernah tuh keraton juga pas wayang wong Jaya Pusaka itu ada Sang Hyang Wenang, ada Bathara juga, ritualnya dijadikan satu gitu. Jadi ira-iraan sama kostumnya Sang Hyang Wenang sama Bathara Guru dalam satu sugengan, dalam satu set gitu. Oke, siap. Sebagai wujud penghormatan juga. Nah, pertanyaan kedua nih. Aduh, yang apa tadi ini? Kenapanya itu? Kenapa diperlakukan seperti itu, Sur? Kenapa? Ini bukan berkait dengan tokoh ya, tetapi lebih ke kenapa ada perlakuan seperti itu. Saya mungkin jawabnya sedikit aja yang saya tahu ya, Mas. Mungkin kenapa ada ritual yang harus sedemikian rupa. Kalau dari sejauh pemikiran saya kenapa harus ada seperti itu, ya itu tadi wujud penghormatan, sugengan, kita meminta keselamatan lah, Mas, dalam artian sebagai Bathara Guru simbol seorang dewa raja, kita juga dalam naungan Ngerasa Dalem, sultan sebagai utusan Tuhan gitu kan, sebagai utusan Tuhan itu kan juga kita meminta ya wujud syukur kita membuat sedekah, membuat sugengan gitu, yang nantinya sugengan itu juga akan dibagikan kepada seluruh penari, seluruh produksi nanti yang harus ikut menikmati atau istilahnya kita ngalap dari sajen itu juga kan sebagai wujud kita minta keselamatan, kita minta agar dilancarkan selama proses itu. Sejauh ini saya mikirnya seperti itu sih, kita lebih ke berdoa lah gitu, meminta ya, walaupun dengan disimbolkan seperti itu, tapi itu kan kita tulusnya kan, kita ujupe niatnya itu adalah kita berdoa. Lebih ke doa sih, Mas. Oke, siap. Nah, oke, Sur. Sejauh ini saya mikirnya itu. Nggak apa-apa. Karena mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain juga kan. Tapi saya lebih suka yang pemikiran ini sih sebenarnya. Karena doanya kan tetap ke yang di atas, hanya perantara medianya itu yang macem-macem loh itu tadi. Oke, gini, kita kembali ke pokok bahasan kita yang awal, kostum. Nah, kostum, sekali lagi kostum ini berdasarkan pengalaman Suryo, baik itu di istana maupun di luar istana, seperti itu ya. Terlepas kamu sudah jadi abdi dalam atau belum, dan kamu akan wisuda atau enggak, itu terlepas dari Kanjeng wisuda saya. Berdasarkan pengalamannya Suryo, saya mau tanya nih, 3. Pertama, bagaimana persiapan kostum, bagaimana menyiapkan kostum antara di dalam dengan di luar istana itu gimana sih, Sur? Ada perbedaannya atau enggak? Itu dulu. Oke. Perbedaan dalam preparation, mungkin prepare kostum sebenarnya sama sih, Mas, di luar maupun di dalam. Tapi kalau di dalam istana mungkin nanti kita ngomongin yang di luar. Jauh saya kalau ngeset kostum itu kan karena kebanyakan saya di bagian kostum, kalau ngeset kita nunggu ceritanya apa dulu, dapuannya siapa dulu, dapuannya siapa, kita lihat daftarin, ira-irannya apa gitu, maksudnya nanti iya kostumnya ada, ya udah kita set mulai dari
sembet yang kita sembet masih lagi sembet itu untuk menyebutkan sing perkainan seperti kain, jarik, terus lancingan atau celana, sonder yang pokoknya yang sifatnya kain berbahan kain kita nyebutnya sembet, kita set, kita terek gitu. Terek itu apa ya Mas istilahnya di di satu dipisah-pisah. Oh ini oh ini Kresno, ini Puntadewa, ini Werkudara, ini sesuai tokohnya. Lalu kita lihat yang lain. Kalau di luar sama sih Mas. Nek kurang ya golek silian. Tempat yang punya siapa kita pinjam. Itu kalau di luar. Tapi kalau di dalam kalau di dalam keraton sendiri untuk prepare tuh kita caosdar dulu sebelum kita memulai untuk prepare, kita ngeset atau apapun kita wajib caosdar terlebih dahulu sebelum mulai ngeset kostum. Mempersiapkan kostum sebelum kita mempersiapkan kita kami biasanya caosdar dulu. Caosdar itu cuma ya istilahnya kita berdoa tadi, meminta izin kita mau ngeset kostum agar dilancarkan gitulah, kita mau cacar. Kayak syukuran gitu ya. Ya, syukuran tapi lebih kecil gitu lah Mas. Dia cuma pakai pisang sanggan sama jajan pasar sama besem selo udah gitu. Kalau itu udah. Besem selo itu apa? Besem selo itu duduk besur selo. Bukan. Besem selo itu istilahnya membakar kayak ya menyan lah istilahnya, tapi bukan menyan itu. Ya pokoknya batu yang dibakar itu istilah nanti untuk kita areng, bukan ngucup ke doa itu besem selo. Istilahnya ngobong menyan lah. Oke. Tapi kita istilahnya besem selo itu. Itu nanti kita ujub apa, kita meminta perlindungan, meminta agar semua dilancarkan. Kalau udah sampai nunggu apinya padam, baru kita mulai ngeset kostum gitu. Kostumnya di dalam ataupun di luar sama, kita juga ngesetnya tergantung dari castingnya siapa, dapuannya apa gitu. Tapi kalau di dalam keraton kita lebih ke ya di semua milik Kagungan Dalem. Jadi semua yang di keraton, kalaupun kurang ya kita explore yang ada di dalam keraton. Kalau kita kalau saya di luar kan Rano ya wes nyile pinjam ya. Kalau di keraton sendiri lebih maksimalkan yang punya Kagungan Dalem. Nah kalau benar-benar nggak ada bikin atau gimana? Biasanya kita yoso. Kalau nggak ada baru yoso. Yoso itu membuat. Oke. Tapi kalau dalam jumlah banyak itu biasanya pernah dulu kita pinjam sih juga. Pinjam luar. Akhirnya tetap pinjam ya. Pinjam luar itu tapi sangat minim sih Mas. Biasanya kita buat. Kalaupun kurang ya buat lagi. Lilah Kanjeng Pangeran ya udah buat. Oke. Seperti kemarin itu juga topeng butuh banyak. Ya wes. Buat bikin topeng bikin. Bikinnya di abdi dalem yang Max Maker. Pembuat topeng ada juga yang memang beliau kompeten di bidang topeng ya. Buat aja itu. Oh jadi abdi dalem di keraton itu nganu ya, nggak cuma ngurusi kostum, memang hanya ada memang dia kompeten di membuat, pemeliharaan dan juga perawatan. Jadi memang dia ya wes kamu gitu di kompeten mana ada itu abdi dalem yang konco kemit atau yang membuat keris. Konco nyemit kan rekan kita. Kemit itu yang memang bagian di keraton, konco gerjen, lalu ada konco apa lagi, konco gerjen, konco kemit, lagi konco wiguno. Kalau konco wiguno itu lebih yang ke bikin lebih ke pemeliharaan, lebih ke semuanya. Tapi kalau ke gerjen kemit itu lebih ke sing bagian tertentu dia miliki di bagian tertentu gitu sih Mas. Lalu kami menyebutnya di bawah namanya Mas Sakit, nah itu namanya konco Sumekto. Iya, jadi makanya di beberapa nama paling dalam tuh belakangnya Sumekto. Ada namanya Wiguno, ada yang Sumekto gitu. Kalau Wiguno itu yang lebih ke pembuatan, karena dia memang bisa dia pembuatan, pemeliharaan tuh lebih ke Wiguno. Sumekto itu kan menyiapkan.
lebih ke Tapi persiapan. namamu belum ya? Belum. Karena belum wisuda ya. Belum wisuda. Besok kira-kira apa namamu? Kurang tahu, tapi karena kemarin spill Besur Sumekto. saya dengar namanya ya rada feminim sih. Oh gitu. Dengar ya enggak, nanti kita nunggu. Oke, siap. Saya tunggu. Kapan Lebaran ya? Kurang tahu Mas juga. Tapi tahun ini, tapi catatannya Sawal itu. Sawal kan ya Lebaran. Bareng ke Sawal ya. Ya, wisudan Sawal. Wisudan Sawal. Oke, Sur. Nah, Semoga lancar lah. amin. Ya. Ya, semoga lancar. Gini Sur, kalau Apa? terkait sama warp takon apa sih? Nah, itu tadi. Kostum. Pembuatan kostumnya. Pembuatan. Tadi kan ada yang bikin, itu orang abdi dalam yang mampu Memang. bikin, dan itu bikinnya apakah di keraton itu ada tempat untuk bikin atau mereka bikinnya di luar? Oke, untuk Semacam workshop di keraton gitu loh. kalau workshop di keraton mungkin tertentu sih Mas. Kalau cuma merodo ataupun kalau ada bagian yang hilang ataupun kita istilahnya perawatan itu di keraton masih bisa. Tapi beberapa mungkin yang memang harus perlu waktu, masih mungkin mereka butuh yang perlu waktu lembur lah, yang tidak dilaksanakan di keraton. Kan di keraton kita waktunya juga terbatas Mas. Jadi mereka bawa pulang, beliau bawa pulang untuk dikerjakan di studio masing-masing. Tapi di keraton juga ada, maksudnya tempat untuk kita, untuk mereka beliau untuk bekerja itu ada. Tapi mereka untuk sing kuantitasnya banyak ataupun butuh waktu atau butuh effort yang cukup lumayan, biasanya dikerjakan di rumah. Tapi nanti tetap ada quality control dari pengajengnya. Nanti tetap sesama kontak lah, di kontak bagaimana dari pimpinannya dari gitu ya, dari pengajeng istilahnya. Iya, tetap dikontrol. Tetap dikontrol. Siap. Kayak itu tadi untuk yang persiapan. Selain itu ada lagi nggak Sur persiapan yang membedakan antara di dalam dengan di luar gitu? Untuk persiapannya sama sih Mas, itu perlu kita juga sama mungkin. Kalau juga di after perform setelah pentas juga itu nanti. Oh nanti. Itu nanti. After perform itu urusan nanti. Jadi lebih ke prepare sama sih Mas. Kalau bedanya kalau di luar itu ya kita bisa waktunya lebih fleksibel lah. Kalau dalam keraton ya selama kita dinasti keraton ataupun kalau lembur tertentu ya di jam kerja keraton, maksudnya sore ataupun kalau pas ada latihan bisa kita nyicil gitu. Tapi yang penting kita cadar dulu. Oke. Lama nggak Sur mempersiapkan itu? Lama atau tidaknya itu itu ditentukan oleh apa? Kayak tadi kan Suryo bilang tuh waktu di depan, ketika persiapan di luar istana nunggu lakone dulu baru disiapkan. Nah kalau yang di dalam istana kan mestinya juga nunggu lakon dulu kan? Dari casting juga. Tapi karena di keraton kan banyak orang Thomas. Dari kami, dari konco Sumekto itu kan juga banyak orang. Jadi lebih banyak orang tuh lebih enak, maksudnya lebih persiapan kita juga ya ada temennya banyak kan lebih enak gitu. Neng kadang-kadang juga miss, itu hal yang wajar gitu. Miss tetap miskom, ada yang ketinggalan atau ada yang kurang kan tetap. Tapi kan ada temennya kan lebih banyak, lebih cepat. Kalau di luar itu juga tergantung teman-teman yang membantu. Biasanya kalau untuk kecepatannya tergantung kuantitas castingnya banyak atau enggak. Kalau cuma 15 orang, 20 orang ya paling sehari jadi. Di luar kalau ada mamane kostum-kostum tertentu mamane yang harus kita harus buat, nah itu kan harus ngeracik dulu mamane, ada ira-iraan khusus yang belum ada di keraton gitu. Mamane ya konco harus ngeracik dulu, totokane diracik jamal, terus pakai apa. Kemudian ini yang berikutnya nih, terkait dengan penggunaan kostum tari. Penggunaan kostum tari itu kan ditentukan oleh castingnya. Ya, casting. Kebutuhannya, perannya siapa saja. Nah, peran siapa saja itu kan ada yang memerankan. Bagaimana jika memerankan itu, wes kayak ujian ya, Mas Suryo. Bagaimana jika yang memerankan itu
kondisi secara fisik tidak pas dengan kostum. Misalnya kostumnya kebesaran atau kostumnya kekecilan ya, seperti itu. Oh, oke. Untuk saat penggunaan terkait ya kita kalau jenenge penari kalau di body shaming ya karena penari untuk wayang wong sendiri kan adalah sim atau representatif dari wayang Purwo. Jadi kalau kita di kostum kita menyediakan kita ngeracik kostum ya kita sebenarnya harus ngelihat pamane wayang Purwonya gitu. Tentu saja si sutradara atau pimpro dalam dapuk istilahnya kita dapuk si penari itu jadi wayang kan juga melihat secara fisik, secara gandar itu muka, raut wajah, ini cocok iki, iki cocok iki. Jadi kalau di keraton mungkin masalah kui itu bebas, tapi bukan bebas maksudnya sudah tercover dengan baik masalah pendapuan. Tapi kan kembali ke fisik, ada yang panggulnya besar, ada yang ininya terpaut. Celana panggul kan pamane harus pakai katok kan karena all size ukurannya juga cuma itu. Dengan dia mestak atau bagian itu panggul kebesaran ya kita ngajain juga, maksudnya dalam kita buat kita juga sudah cepat yang yang apa sih istilahnya khusus gitu, yang gede gitu, big size atau jumbo itu juga ada. Pamane ukuran kepala itu juga ira-iraan. Biasanya yang kalau bermasalah kan karena pakai ira-iraan atau pakai itu kan setiap orang beda. Nah itu ada tetap fitting, tetap kita juga udah tahu biasa kayak sirai rada gede, golek iki sing totokane gede. Jadi kita udah tahu, apalagi putri, kalau putri kan ketambahan uren jadi kan semakin nambah volume biasanya juga gitu. Terus kadang-kadang kan kalau totokan buatan sekarang tuh kan kecil bukan kecil sih Mas, tipis. Enggak tipis, maksudnya ukurannya lebih kecil jadi kurang pendek. Kurang masuk gitu ya. Aduh, santai so. Kadang kurang bleng atau kurang masuk, kurang gitu juga. Karena kan juga penari kan juga cari nyamannya juga Mas, jangan sampai nanti pas perform ada yang istilahnya nggak nyaman, bikin terlalu nyokot juga atau terlalu longgar kan membuat mobilitas penari juga. Jadi untuk penari kita juga tetap kita wanti-wanti, maksudnya iki di nyaman tenan buat Anda gitu loh. Makanya kalau kebesaran di celana atau biasanya bagian bawah itu kita jahit. Jadi setelah dipakai biar rapi dan slim, itu biasanya kita ya enggak slim sih, maksudnya rapi, tidak ada kedodoran, tidak ada celana yang kita jahit di tempat hari itu juga. Jadi si pengrawit, si penari itu pakai itu juga kita jahit. Atau tambahan aksesoris tertentu makanya kalau pakai sebe yang buat kok dewa, pendito atau bidadari itu juga kita jahit. Kalau untuk menggunakan kostumnya Sur, apakah itu dibantu oleh abdi dalam atau sendiri? Karena kan mungkin ada beberapa kostum yang harus dibantu. Tapi itu kan wajar. Misalnya kostum Garuda misalnya, atau kostum-kostum tertentu yang misalnya tulung pasang keklat bau atau apa itu kan dibantu. Tapi ada gak yang memang dari awal tokoh-tokoh tertentu yang memang harus dibusanani gitu? Tokoh tertentu yang harus dibusanani semua sih Mas, sejauh ini kalau di luar itu kan penari udah mandiri udah. Mereka udah ngene iki wis sudah apa. Kalau di dalam keraton sendiri mungkin kalau harus dibusanani ya kostum kayak Garuda ataupun satu kewan kan memang harus dibantu. Beberapa kemarin ada kostum gajah itu juga harus dari persiapan, dari pemakaian sampai sebelum perform memang harus sama abdi dalam tertentu, memang sama kita juga kita wat-wati seperti nggawake kepalanya, duduk juga itu juga harus minum karena memang tidak bisa sendiri itu kan karena kostumnya memang besar dan ribet. Nah, tapi untuk kostum penari enggak penari sih, untuk kostum-kostum yang lain yang harus
diawat-awat, enggak diawat, maksudnya kita bantu sih sejauh ini ya paling sing tertentu maneh Bathara Guru. Mm-mm. Nah, Bathara Guru itu memang biasanya ada tergantung yang busana nih tergantung yang pakai juga lo makainya bisa sendiri gitu biasanya Jadi tetap dikembalikan ke penarinya masing-masing tetap ya. penari sendiri mau kerso untuk dibantu atau enggak. Kalau tertentu mungkin pasang alat bau ira-iraan tuh baru dibantu, tapi biasanya mandiri kok Mas. Oke. Nah, pertanyaanku itu lebih ke ada nggak yang kemudian minta aku tolong dibantu dong dari Iya. awal sampai akhir. Dibantu. Ya ada. Ada. Ya, padahal aku berharap jawabannya nggak ada loh. Oke. Ada tetap Mas. Ada tapi cuma 1-2 orang karena memang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, ya. Satu biasanya Mas. Satu. Dari sekian paling satu yang memang. Tapi untuk sing bedoyo biasanya memang kita bantu. Karena kalau bedoyo kampuan itu kan tidak mungkin sendiri toh Mas. Memang dibantu abdi dalam lain untuk bedoyo. Oke. Siap. Terakhir nih Sur, terkait sama penyimpanan setelah pentas lah. After. Ya, bukan penyimpanan, lebih ke setelah pentas itu apa yang dilakukan oleh divisi kostum? Divisi kostum setelah pentas ya kita milah Mas, kita filter. Nggak langsung pulang ya? Nggak langsung. Kita itu datang paling awal, pulang paling akhir. Oke. Yeah. Untuk setelah pentas kostum biasanya sudah sama penari-penari sendiri sama castingnya sudah di pack masing-masing, tinggal kembali nanti kita cek, kita centang. Udah biasanya seperti itu. Lalu dari kami kita pisah mana yang kotor, mana yang maksudnya kotornya dalam artian iki iso di BP, ini masih bisa kita cuci atau kita ini sing iso maksudnya kita filter, kita pisah-pisah gitu. Yang paling sering kita maksudnya harus dijemur karena mungkin lembab keringat juga Mas, paling bagian kulitan. Oke. Kelat bau ataupun ira-iraan ataupun tertentu sing nggak mungkin itu dicuci itu kan tetap kita jemurnya juga tidak jemur sing panas ngelantang, itu nggak cuma kita ya ada panas kita keluarkan sebentar sudah itu selesai kita masukkan untuk sing tertentu. Tapi untuk sing pamane kain sing kena keringat itu kan juga biasanya kita dry clean di luar. Oh, bukan di keraton ya. Keraton punya divisi dry clean sendiri. Keren loh kalau kayak gitu. Dry clean-nya juga sing item tertentu. Kalau kain ya tetap kita pisahkan sendiri, kita lerak, kita kanji agar menjaga si batik agar saya barusan kepikiran keren loh kalau ada divisi dry clean. Oh ya Mas ya. Iya, dry clean di semua busana itu dry clean-nya di situ sub divisi. Wah. Jadi nggak perlu keluar biaya banyak keluar gitu. Iya sih Mas. Tapi orang luarnya mau nggak dry clean di dalam istana? Iya, biasanya kita dry clean karena kita nggak mungkin kok kita nyuci segitu banyaknya. Tapi kalau cuma sebatas cuma lembab biasa, biasanya kita jemur. Tapi kalau sudah basah tidak dicuci ya, hanya dijemur atau di dry clean gitu. Oke. Nah itu. Kenapa kostum itu nggak dicuci, Sur? Ya kan kita ya dicuci sih, masalahnya dalam artian cucinya itu kan yang kain-kain kan khusus itu kan karena juga beberapa material kain juga kalau dicuci kan kadang rusak warna ataupun tekstur karena beberapa juga ada yang sutra atau maksudnya iya eman-eman nek diungtek kan apalagi digiling itu kan aduh memang ya material di keraton beda lah kalau sama di luar gitu. Malah batik tulis tidak batik cap atau printing kainnya juga sing sutro cimbi atau sutronya yang ATBM tadi kan eman-eman gitu loh Mas diperlakukan sama makanya tuh karena juga kagungan dalam itu kan tepinya itu kagungan dalam kita juga dalam menindaknya juga berhati-hati gitu. Karena ini long lasting gitu. Oke, luar biasa. Terkait sama pulang
malam tadi Sur. Bukan pulang malam, pulangnya Pulangnya terakhir. terakhir. Tapi enggak sih, masih ada yang lebih terakhir. Tapi kan nggak selesai di situ kan kostum. Setelah kamu noto-noto gitu, terus Kita pulang nyareke lagi. nyarek lagi. Nah, proses Itu. nyarek kayaknya itu yang lama. Iya, kita kembalikan kini Hmm. ngono, tapi sejauh ini aman lah, Mas. Mm-mm. Oke. Karena banyak abdi dalam yang juga saling membantu ya kan. Mereka kita paling solid. Enggak ding. Jauh saya melihat tuh divisi kami itu memang paling solid walaupun banyak sepuh-sepuh tapi memang iki loyalitasnya mereka tuh masing. Wow, saya melihatnya tuh wah ini perlu diacungi jempol. Banyak sepuhnya. Tapi kan ada Suryo yang muda juga. Yeah. Berarti itu lengkap ya dari berbagai apa ya? Generasi gitu ya. ya. Ya ada yang sejauh ini ya saya paling Maksudnya nggak putus gitu loh, nggak yang sepuh banget sama muda banget itu nggak gitu. Enggak. Ada ya maksudnya transisi umur itu. Berarti regenerasinya bagus dong. Regenerasi juga bagus Mas. Maksudnya dalam artian yang maksudnya regenerasi bagus, iya. Tapi yang berminat untuk di divisi kami sejauh ini melihat semakin sedikit Mas. Oh, oke. Kalau saya melihat sih maksudnya sejauh saya melihat yang minat itu sih di kostum gitu yo. Sedikit. Jadi regenerasinya nggak banyak. Tapi pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah, push yang penting. Yang penting itu. Mbaknya banyak tapi kehilangan 1 atau 2 generasi kan repot kan nanti. Seleksi alamnya. Oke, siap. Apalagi Mas Heri ini. Udah sih itu aja. Kamu minta ditanya. Oke, tak tanya sekarang. Terakhir Ki. Sesajen. Wah, sajen. Oke. Sajen kostum nih. Tadi kan sudah sedikit dibahas bahwa sesajen itu hanya bagian dari media aja kan gitu. Tapi biasanya yang disajeni itu kalau kayak tadi apa istilah yang syukuran itu bukan sugengan yang di awal itu di akhir ada lagi nggak Sur? Nggak ada Mas. Nggak ada. Terus sebelum pentas mungkin ya paling caos dari itu tok Mas, caos dari sebelum dirakit itu, sebelum kita sebelum kita mulai untuk paling cuma caos dari itu untuk sarjen tertentu khusus gitu nggak ada. Tapi kemarin cuma ada kita di lemari tertentu itu ada ya kayak bunga sedikit itu mungkin juga sebagai penghormatan juga caos dari sebagai pusoko kan juga kagungan dalam juga dihormati. Oke. Tapi untuk sing templenik itu banyak pas hari aja. Dan kalau kostum tari hanya yang di Betoro Guru itu ya, yang lengkap maksudnya. Iya, yang sajen ageng itu yang Betoro Guru. Kalau bedoyo enggak ya? Kalau bedoyo itu lebih ke prosesinya Mas. Prosesi pementasan latihan pementasannya seperti itu, bukan khusus ke kostumnya ke kostumnya ya tetap ada sama sih Mas, pakai caos darah itu, tapi lebih ke sajen ageng kebanyakan saya melihat ke Betoro Gurunya kalau pas ada cerita Betoro seperti itu. Oke. Ada suara tik 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 gitu ya? Iya, itu rekan dan cah cilik. Oke. Gitu dulu Sur. Makasih banyak banget informasinya gitu. Dan kamu masih bersedia lagi ke sini. Besok kalau ada kesempatan lagi siapa tahu setelah lebaran besok. Sur di wisuda itu seperti apa Sur? Namamu siapa sekarang? Kan gitu. Ya siapa tahu kan. Terus aku tanya arti namanya apa? Kenapa seperti itu? Ya kalau kesini banyak kenapanya sih. Kenapa? Takutnya nanti kayak podcastnya Dedi aku interogasi. Aku diciduk. Tapi sejauh maksudnya saya dalam menjawab pertanyaan Mas Heri, mohon maaf paling sejauh saya maksudnya masih minim yang tahu saya aja gitu. Makanya kesini itu kan berdasarkan pengalaman. Pengalaman bukan saya. Pengalaman orang lain yang kamu ceritakan kan. Iya gitu. Sih. Makanya kita tidak menggurui, kita berbagi informasi gitu. Makasih ya Sur sekali lagi. Sama-sama. Salam sehat dan bahagia selalu, matur nuwun. Berkah barokah. Amin. Amin.